area apa ini, Bu? Ini Batik Kitchen Cafe and Resto. Batik Kitchen. Jadi kalau mau makan enak di Cirebon ada di sini ya? Ada di sini semua lengkap. Menu andalan apa, Bu? Menu andalannya karena kita konsepnya Batik Kitchen, batik itu tradisional, kitchen itu internasional. Jadi di sini kita menyediakan menu tradisional yang rasanya internasional. Oh, berarti bukan hanya warga Cirebon saja yang bisa menikmati, tapi juga turis-turis internasional pun bisa? Bisa dong pastinya, dengan keragaman dan bumbu-bumbu khas Indonesia pastinya. Ini kalau aku lihat kan di dindingnya ya, ini ada lukisan, ada tokoh pewayangan, tapi juga ada Kapten Amerika. Ini apa nih konsepnya nih, Bu? Jadi saya bikin cerita gitu ya, saya bikin cerita. Itu ceritanya superhero internasional seperti Captain America, Spider-Man, Superman datang ya ke Indonesia, terus ngelihat superhero-nya Indonesia, Gatot Kaca gitu kan ya, kok kuat-kuat gitu kan. Ditanya lah makannya apa gitu kan. Ternyata makannya tuh empal gentong. Ternyata mereka kuat karena empal gentong. Karena empal gentong. Terus tahu gejrot. Terus minumnya apa? Minumnya adalah jamu gitu kan. Nah, penasaran tuh cobain. Ternyata bener gitu kan. Staminanya jadi oke, semangatnya juga jadi kuat gitu kan. Berarti yang namanya Kapten Amerika, Hulk dan sebagainya kuat karena empal gentong. Empal gentong. Bisa dicoba tuh. Oh iya, terima kasih. Oh, seger nih. Iya. Silakan Mbak. Terima kasih. Ibu mau tanya-tanya lagi nih, Bu, tentang perjalanan bisnis Ibu dan suami gitu. Ibu kan sekarang alhamdulillah sudah sukses. Alhamdulillah. Apa yang terjadi, apa yang didapat sekarang tidak merubah gaya hidup dari dulu. Memang harusnya seperti itu. Jadilah diri sendiri. Kalau kita sudah merasa nyaman seperti itu, nggak perlu ngikutin kebiasaan orang lain. Kayak misalkan gaya hidup tuh harus naik sebanding sama penghasilan. Nggak harus gitu juga gitu kan. Kita masih bisa kok menikmati gaya hidup kita yang dulu ya kan. Ya sewajarnya aja gitu kan. Menikmati boleh tapi tidak berlebihan seperti itu. Oke. Nah, terus untuk Ibu menyikapi segala kesuksesan yang sudah didapat ini bagaimana sih, Bu? Ya, saya menyikapinya dengan yang pertama pastinya bersyukur ya, bersyukur tiada henti. Tapi yang kedua juga jangan gampang puas. Jadi jangan gampang puas dengan apa yang sudah kita capai. Karena kita mencapainya kan kita tidak sendirian nih. Ya, kita mencapai kan dengan seluruh keluarga besar Batik Trismi. Saya juga pengen seluruh keluarga besar Batik Trismi itu ya sejahtera, bahagia. Jadi pengen kita tuh bisa maksimal, kita bisa melakukan lebih lagi agar bisa banyak manfaat lagi untuk orang. Jadi jangan berhenti berinovasi itu ya, Bu. Betul. Sama Ibu kan selalu menekankan the power of jamaah itu ya. Iya, betul. Berjamaah itu. The power of jamaah itu memang kita nggak bisa one man show, ya kan? Kita yang ngurusin toko sendiri, misalkan kita yang ngedesain sendiri, kita yang jualan sendiri, kita jadi kasir sendiri, kita jadi kepala gudang sendiri, itu kan nggak mungkin. Nanti ya, Bu. Dan akhirnya kita capek dengan rutinitas yang ada, kita nggak bisa berkarya, kita nggak bisa cari ide, kita nggak bisa membangun strategi. Oke. Nah, terus ini Ibu dan Bapak gitu punya tokoh inspirasi nggak sih, Bu? Idolanya kah? Atau ini kayaknya kalau sosok ini kayaknya jadi inspirasi buat Bapak dan Ibu? Kalau saya pribadi, memang saya suka banget dengan sosok Kartini ya. Oh, Masya Allah. Ya itu kan sangat peduli banget dengan lingkungan sekitar dan menomorsatukan banget yang namanya pendidikan dan hak asasi manusia juga kan. Betul. Makanya saya pengen banget menjadi Kartini masa kini gitu kan. Kartini maksudnya sekarang sudah berhijaber. Bukan berkebaya lagi ya. Lagi berhijaber gitu kan. Terus juga saya bisa memberikan energi positif untuk orang-orang lingkungan sekitar. Dan alhamdulillah suami saya juga mensupport gitu kan. Jadi ya ini jalan aja, saya sesuai visi misi gitu kan. Habis gelap terbitlah terang. Masya Allah, terang bersama Batik Trismi. Betul. Amin. Ibu, untuk pemirsa cerita Hijabers nih, kiat sukses kalau mau menjadi pengusaha supaya bisa sukses, Ibu, apa sih, Bu? Yang pertama ya, saya rangkum itu dari yang saya cerita awal. Pertama adalah niat ya. Niat kita sebagai pengusaha itu ingin seperti apa? Ingin sukses untuk diri sendiri atau ingin bermanfaat untuk orang lain? Karena kan kita kembali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Makanya dari awal niat itu harus diperbaiki niatnya seperti apa. Yang kedua, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Buang kata tapi dan nanti ya. Jangan menunda dan jangan banyak beralasan ya. Jadi setiap orang itu punya potensi, maksimalkanlah potensi diri ya. Seperti itu.
Yang ketiga adalah mau menjalani prosesnya ya. Karena semua itu butuh proses ya. Sesuatu yang instan itu saya yakin tidak akan bertahan lama. Betul. Ya. Jadi nikmatilah prosesnya karena proses tidak pernah membohongi hasil ya. Yang terakhir, keyakinan yang tidak pernah memudar ya. Seberapapun banyak orang yang meragukan kemampuan kita, tapi kalau kita yakin dengan mimpi kita bisa tercapai, itu adalah kekuatan terbesar kita. Jadi jangan pernah memudar keyakinan kita ya. Itu aja sih, terima kasih. Salam sukses, semangat terus, berlimpah berkah. Amin. Aduh, Masya Allah. Ibu saya ini meringankan beban saya sebagai seorang host yang harus menyimpulkan, karena sungguh ini semua yang Ibu katakan nih merep up dari awal sampai akhir, dan insya Allah ini bermanfaat ya Ibu. Amin ya, semoga bermanfaat jadi amal jariah ya apa yang kita lakukan sekarang ya. Amin, amin. Terima kasih ya, Ya, Ibu sama-sama, Sally. makasih banyak. Sehat Buat Bapak selalu. Ibnu juga terima kasih, sukses Ya, terus ya Bu. amin. Semoga target 1 juta karyawannya bisa tercapai segera. Amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Cerita Hijaber, semoga obrolan saya dengan Ibu Sally Giovanni ini dapat memberikan inspirasi, dan tentunya ini memang luar biasa sekali ya tips yang diberikan oleh Ibu. Bukan hanya teori-teori tetapi juga praktek-prakteknya. Insya Allah kalau kita mau menjalankan dan niatnya untuk memberikan manfaat untuk orang lain, insya Allah Allah akan meridhoinya. Saya Dinda Masita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وبسر هوانا وعد روحي وغلاوتك وحلاوتك والشوق